Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan receh, udah lama nih kita tak bersua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sobat receh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesehatan, baik sehat fisik dan yang paling penting adalah sehat jiwanya. Baiklah sahabat, kali ini kita mau ngebahas tentang ujian hidup manusia. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Diciptakannya kita sebagai manusia, pasti Allah memiliki tujuan. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan. Betapa perkasanya Allah, sang pencipta kita, menciptakan manusia sesempurna kita. Di samping itu tujuan lain, diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepadanya. Namun dalam proses beribadah kepada sang pencipta, biasanya kita memiliki banyak ujian dan godaan yang kita hadapi. Kita memiliki ujian yang belum tentu sama dengan orang lain. Bahkan dalam satu rahim ibu kita, saudara satu kandung kita memiliki ujian dan rezekinya yang berbeda-beda. Tinggal kita menyikapinya dengan baik dan bijak. Semua manusia pasti pernah merasakan ujian hidup. Pasti. Pahit getir kita rasakan sendiri. Namun kadang hati kita bicara, mengapa saya diuji seperti ini? Allah gak sayang sama saya. Atau pikiran-pikiran negatif yang lain yang bisa menghantui diri kita. Terkadang kita tak bijak karena membandingkan ujian kita dengan orang lain. Kenapa mereka lebih bahagia? Kenapa mereka lebih sukses? Mari kita belajar bijak ketika kita menghadapi ujian, karena Allah Sang Maha Tahu dan sudah menakar kemampuan kita. Allah memberikan ujian sesuai dengan kekuatan kita. Tapi mengapa kita masih mengeluh dan membanding-bandingkan dengan orang lain? Bukankah ketika kita mengeluh dan membandingkan, berarti kita secara tidak langsung kita tidak terima akan takdir Allah. Menuduh Allah jahat, menuduh Allah tak adil. Ada salah satu teori tentang perbandingan sosial yang dikembangkan pada tahun 1954 oleh psikolog Leon Festinger yang menuliskan bahwa kita cenderung membuat perbandingan kepada orang lain, kemudian kita evaluasi diri kita sendiri. Kita ngerasa kita sudah berusaha keras, kita ngerasa kita udah jadi orang paling benar, paling soleh, paling segalanya. Sudah belajar mati-matian, sudah berusaha keras mati-matian, sudah bekerja banting tulang. Tapi mengapa hasilnya di bawah orang lain yang terlihat santai dalam berusaha, yang cuma main game aja, yang cuma tiduran aja? Kenapa mereka lebih bahagia, lebih sukses? Itu semuanya cuma penilaian kita, penilaian diri kita pada diri kita. Tapi apakah Allah melihat usaha kita? Apakah semua usaha kita sudah maksimal? Coba kita pikir. Sholat kita apakah sudah khusyuk? Sedekah kita apakah sudah ikhlas? Kerja kita sudah totalitas? Atau hanya ingin validasi dari orang lain? Coba kita renungkan kembali. Mungkin ada yang salah di diri kita evaluasi lagi. Coba kita renungkan sama-sama apa yang sudah kita perbuat selama ini. Apakah sudah benar-benar sesuai yang Allah mau, atau kita hanya mengerjakan niatnya hanya mencari dunia saja? Cobalah kita belajar. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain dan kebahagiaan mereka, itu kita jadikan semangat, kita jadikan motivasi, kita jadikan pemantik diri agar bisa belajar dari kesuksesan dan kebahagiaan orang.
bukan rasa cemburu yang kita keluarkan, bukan rasa iri, bukan rasa sakit hati, apalagi bersedih tak berpenghujung. Kita semangat bagaimana cara memecut diri untuk bangkit berusaha dan berbenah diri. Karena kesuksesan yang didapat dengan kerja keras dan doa pasti akan berbeda dengan yang didapat dengan mudah, apalagi dengan didapat dari privilege. Jika kita terus-terusan membanding-bandingkan ujian hidup kita dengan orang lain, maka yang ada muncul penyakit hati, penyakit psikologi, seperti rasa iri, rasa ketidakpercayaan diri, kesal, hati rasanya mendidih terus, negatif terus dengan diri, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit kejiwaan yang bisa muncul dalam diri kita. Gak kerasa itu merusak diri kita, merusak jiwa kita, yang akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Secara tidak langsung kita sedang menghancurkan diri kita secara perlahan. Kalau kita terus-terusan berpikir negatif dan membandingkan masalah kita, ujian hidup kita dengan orang lain. Kalau udah kayak gini, kita harus belajar sering-sering kita self-talk kepada diri kita. Berpikir positif, berbicara positif tentang diri kita. Ucapan-ucapan baik yang positif yang bisa meningkatkan kemampuan diri kita, khususnya bisa meningkatkan pola pikir kita yang negatif itu. Pola pikir negatif itu adalah pola pikir yang salah. Dan selalu kita belajar bersyukur atas takdir yang Allah berikan. Selalu berpikir positif. Kenapa Allah memberikan ujian yang menurut kita ini berat? Padahal Allah tahu kemampuan kita. Dan Allah tidak akan menzolimi hambanya. Oke, dari psikologi receh sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.